Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ananda soleh dan soleha ibu yang ada di rumah. Ibu doakan semoga antum semua beserta keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai belajar, hayya naftah darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Khair, Ananda Ibu, hari ini kita akan belajar materi di tema 3 subtema 1 muatan IPA, yaitu mengenai sistem pencernaan hewan dan manusia, yang berkaitan dengan fungsi organ-organ pada manusia dan juga fungsi organ-organ pencernaan pada hewan. Tujuannya apa? Supaya nanti setelah belajar antum mengetahui organ-organ apa saja yang terlibat dalam pencernaan hewan dan fungsinya, kemudian juga yang terlibat pada sistem pencernaan manusia. Berikut ini materinya, silakan antum simak dengan baik. Yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu ya anak-anak. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Nah, berikut ini kita akan belajar bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Simak penjelasan berikut ini ya. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan juga kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kamu perhatikan ya penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Berikut ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Anak-anak, lambung sapi berbeda dengan lambung manusia ya. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, berikut ini penjelasan tentang pencernaan pada sapi. Simak baik-baik ya. Pertama-tama, sapi memakan makanannya melalui mulut. Di dalam mulut sapi terdapat gigi, lidah, dan juga saliva atau air liur. Makanan yang masuk dari mulut akan melalui saluran yang bernama esofagus atau yang dikenal dengan kerongkongan. Esofagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Dari esofagus, makanan kemudian menuju rumen. Apa itu rumen? Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan kemudian masuk ke retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di sini terjadi proses penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita.
Nah, ini adalah omasum. Di omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke abomasum. Abomasum adalah bagian perut yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan ya. Setelah dari abomasum, maka makanan akan menuju ke dalam usus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus ini terjadi proses penyerapan atau fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan hasil pencernaan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, anus ini merupakan tempat keluarnya feses sapi. Demikianlah sistem pencernaan pada sapi yang termasuk ke dalam hewan ruminansia. Anak-anak, diagram di bawah ini menjelaskan mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Berdasarkan keterangan yang telah kamu pelajari, lengkapilah diagram berikut ini. Pertama-tama, rumput dikunyah di mulut sapi. Kemudian, rumput tersebut akan masuk melalui kerongkongan atau esofagus menuju rumen atau perut besar. Nah, proses apakah yang terjadi? Coba kalian jelaskan ya. Dari rumen atau perut besar, makanan tersebut kembali ke mulut. Nah, proses apakah yang terjadi? Selanjutnya, dari mulut, makanan tersebut masuk ke dalam retikulum. Kalian tuliskan ya, proses apa yang terjadi di dalam retikulum. Nah, dari retikulum, makanan tersebut menuju kemana? Coba kalian tuliskan jawabannya. Berikutnya, makanan itu akan masuk ke abomasum. Kalian juga tuliskan ya, proses apa yang terjadi di abomasum. Anak-anak, silahkan kalian lengkapi diagram ini ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di awal tadi. Anak-anak, berikut ini adalah organ pada pencernaan manusia, yaitu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan juga enzim. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, berikut ini adalah diagram alur proses pencernaan makanan pada manusia. Pertama-tama, makanan masuk melalui mulut. Pada proses ini, makanan dikunyah dengan menggunakan gigi dan lidah. Berikutnya, proses yang kedua, yaitu proses menelan makanan di kerongkongan. Berikutnya, proses yang ketiga, makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Dalam lambung terjadi proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Selanjutnya, makanan yang sudah halus masuk ke usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Berikutnya, makanan akan menuju usus besar untuk penyerapan air. Kemudian, selanjutnya, sisa makanan tersebut akan keluar melalui anus. Disinilah terjadi proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, itulah tadi diagram alur proses pencernaan makanan pada manusia ya anak-anak. Anak, apa itu pencernaan? Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Pencernaan dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Biasanya terjadi di mulut ya anak-anak. Dengan bantuan gigi dan air liur, maka makanan dibuat menjadi lebih kecil dan lembut. Selanjutnya yang kedua, pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi terjadi proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Pada pencernaan kimiawi ini terjadi pada lambung dan juga usus ya. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang fungsi organ pencernaan manusia. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah fungsi mulut. Fungsi mulut yaitu untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut
yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, fungsi kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Yang berikutnya adalah fungsi lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Otot pada lambung mengaduk makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Berikutnya, fungsi usus halus. Fungsi usus halus adalah sebagai tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, yang berikutnya fungsi usus besar, yaitu untuk menyerap air dari sisa makanan, tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian pembusukan tersebut membuat fases menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Nah, selanjutnya fungsi anus. Anus merupakan tempat keluarnya feses atau kotoran sisa-sisa pencernaan dari tubuh manusia. Nah, disinilah berakhirnya perjalanan proses makanan pada pencernaan manusia ya. Khair, Ananda Ibu, itulah tadi materi pembelajaran kita hari ini mengenai organ pencernaan hewan dan manusia beserta dengan fungsinya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya nak ya. Oke, karena waktunya sudah habis, hayya nakhtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.